kelompok 3 akan melakukan observasi tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Di sini kami akan melakukan sebuah observasi di mana kami akan menganalisis atau melihat link tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Baik, ikuti kami dan simak video berikut ini. Nah teman-teman, di sini kami menuju ke tempat observasi, di mana kami akan mencari pemulung pengemis yang ada di pinggir jalan, dan kami akan mewawancarainya. Namun teman-teman, ketika kami sudah bertemu dengan pemulungnya atau pengemisnya, mereka tidak ingin dipublikasi, mereka hanya ingin diwawancarai saja. Tetapi jawaban mereka juga masih kurang jelas teman-teman. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57% pada tahun 2022. Korupsi adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Indonesia, di mana para pejabat tinggi yang melakukan sebuah korupsi yang memakan uang rakyat, bahkan yang merebut semua hak rakyat. Dan itulah teman-teman, banyak pemulung dan pengemis yang ada di jalanan. Mereka bekerja seperti itu untuk memenuhi kehidupan mereka dan juga asupan sehari-hari mereka, karena masih belum ada pekerjaan yang layak untuk mereka dengan gaji yang mencukupi keluarga mereka. Dengan demikiannya, seharusnya pemerintah sudah dapat menangani permasalahan kemiskinan atau ekonomi yang ada di Indonesia. Betapa kasihannya kita melihat mereka yang harus bekerja sampai larut malam untuk mencari dan menafkahi keluarga mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menghabiskan banyak waktu di luar hanya untuk mencari uang untuk sesuap nasi. Tetapi kita harus bersyukur teman-teman, kita masih diberi kehidupan layak, bisa bersekolah, bahkan kita bisa menikmati fasilitas yang sangat mencukupi. Walaupun hidup kita sederhana, setidaknya kita tidak merasakan seperti yang dirasakan mereka. Bahkan anak kecil yang seharusnya bermain, bersenang-senang, bersekolah, mereka pun juga ikut menderita, membantu orang tua untuk mencari nafkah. Sungguh malangnya nasib mereka. Jadi teman-teman, kami sudah coba untuk mewawancarai pemulung atau pengemis yang ada di jalan, tetapi mereka tidak menerima kami. Jadi dengan cara inilah kami mengambil beberapa video mereka secara diam-diam. Walaupun begitu, kami memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menjelek-jelekan. Kami hanya ingin mengamati kemiskinan dan juga ekonomi yang ada di Indonesia ini. Ternyata setelah diamati banyak dari video ini, dan ternyata di Siantar ini sangat banyak pemulung atau pengemis yang ada di kota Siantar ini. Kami telah mengamati dari beberapa video yang ada, dan kami akan mengambil sebuah kesimpulan tentang video-video tersebut, di mana kesimpulannya adalah bagaimana cara pemerintah menangani kemiskinan yang ada. Seharusnya pemerintah sudah dapat memberikan mereka bantuan atau dana sosial untuk keberlangsungan hidup mereka, dan juga sekolah gratis kepada anak-anak jalanan. Tidak hanya pemerintah saja, kita juga dapat membantu cara mengatasi kemiskinannya, yaitu yang pertama membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung usaha mikro, menjaga kestabilan harga barang pokok, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung, mengembangkan balai latihan kerja,
dan mempermudah birokrasi investasi. Jadi teman-teman, di sini kami akan melakukan suatu wawancara dari berbagai narasumber dan kami mengambil salah satu narasumbernya yaitu siswa yang ada di SMK Teladan. Apakah pendapat mereka itu bisa memberikan kita suatu pemasukan di mana kita bisa memahami apakah Indonesia bisa mengatasi kemiskinan atau tidak. Ini sih Kak, boleh waktunya sebentar. Boleh. Mau ngapain? Kami kan Kak sebelumnya dari kelas 10 BR nih Kak. Kami itu ada tugas kayak observasi gitu kan Kak, wawancara. Jadi Kakak kami ambil narasumbernya Kak. Boleh Kak? Boleh. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Zahra. Kak, di sini saya mau nanya, bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang kemiskinan yang ada di Indonesia atau di sekeliling kita gitu Kak? Jadi kalau menurut saya ya faktor kemiskinan di Indonesia atau yang saya lihat dari sekitar saya itu karena persyaratan lowongan pekerjaan itu yang terlalu tinggi atau terlalu menuntut. Contohnya kayak persyaratannya untuk masuk kerja itu harus ada pengalaman kerja. Sedangkan gimana untuk anak-anak yang baru tamat sekolah, tapi kan orang itu nggak punya pengalaman kerja. Terus yang harus punya gelar misalkan D3 atau S2. Jadi banyak perusahaan yang sekarang mandang SDM atau sumber daya manusia itu dari tingkat pendidikannya, bukan dari tingkat kualitasnya. Padahal untuk sebagian orang itu ada yang tingkat pendidikannya rendah tapi mereka itu malah lebih berkualitas daripada yang punya tingkat pendidikan itu yang tinggi kayak S2. Ya, jadi kan setiap orang itu punya potensi dan keahliannya masing-masing walaupun gelar mereka itu nggak tinggi, nggak sampai S2. Itu sih menurut saya. Oh, jadi gitu ya, Kak? Jadi itulah wawancara terhadap siswa SMK yang ada di sekolah tersebut. Adapun juga orang tua atau ibu-ibu, saya mewawancarai orang tua saya sendiri yaitu ibu saya. Selamat malam, Mak. Jadi di sini Malam. Jadi di sini saya mau wawancara Mama tentang kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Apa pendapat Mama? Ya, pendapat Mama sih kemiskinan di Indonesia ini perlu diberantas. Cara memberantasnya itu seperti apa? Ya, dibuka lapangan kerja lah. Terus bagaimana jika dibuka lapangan pekerjaan tapi masih banyak orang yang tidak mau memanfaatkannya? Ya kalau itu udah salah sendiri lah itu. Berarti dia itu nggak mau bersyukur dong. Jadi apakah hanya itu cara yang bisa dilakukan pemerintah? Memberi bantuan kepada orang yang tak mampu dan yang sama sekali memang sudah tidak bisa bekerja. Contoh lansia. 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 Baru contoh yang memang dia buta huruf, yang tidak ada sekolahnya. Ya. Atau contoh juga yang kalau malas sih nggak usah dia apa. Itu kan karena malas sendiri. Itu bukan kesalahan orang tapi kesalahan dia. Jadi menurut Mama ini sekarang tuh sebagai orang yang berkecukupan atau yang berkekurangan? Ya kalau menurut saya itu masih berkekurangan. Kenapa begitu? Ya contoh seperti saya bekerja, gaji saya kecil, hanya 50.000. Dan kalau 50.000 kan untuk beli ikan aja kurasa iyalah cukup untuk beli ikan lah, satu hari itu gajiku. Nah, terus yang lainnya membeli beras, membayar lampu, membayar air, membayar kontrakan ya nggak bisa. Baru contoh lagi seperti anak sekolah, ya saya memang terus terang kalau untuk anak-anak saya yang sekolah, saya memang sendiri belum bisa membiayainya. Jadi teman-teman, sekianlah penjelasan kami tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Jika ada salah kata atau penjelasan, mohon dimaafkan.
karena kami ini hanyalah manusia biasa dan yang sempurna itu adalah Tuhan Maha Pencipta. Sekian dan terima kasih.